depan saya sudah ada dua mikroskop. Yang pertama adalah mikroskop monokuler karena dia punya satu lensa okuler. Sedangkan di sebelahnya adalah mikroskop binokuler karena dia memiliki dua lensa okuler. Perbedaan mencolok lainnya adalah dalam hal pencahayaannya. Untuk mikroskop monokuler, pencahayaannya kita mengandalkan dari cahaya matahari yang dapat kita kumpulkan dengan cara memutar cermin ini. Kemudian untuk mikroskop binokuler, pencahayaannya adalah mengandalkan dari sumber listrik, kita bisa on-kan. Kemudian intensitas cahayanya bisa kita naikkan atau kita turunkan tergantung dari kebutuhan kita. Dalam mikroskop ini ada tiga bagian utama, yaitu adalah kaki mikroskop untuk meletakkannya, terus kemudian lengan mikroskop untuk membawanya, dan ini adalah meja untuk meletakkan preparat. Sekarang saya akan menjelaskan tiap-tiap bagian dari mikroskop. Yang pertama itu adalah kasar atau makrometer. Fungsinya adalah untuk mengatur fokus untuk memperoleh bayangan objek yang akan diamati. Kemudian di sebelahnya ini yang menonjol adalah pemutar halus atau mikrometer. Diafragma bisa kita putar ke kiri atau ke kanan. Fungsinya adalah untuk mengatur intensitas cahaya yang dipantulkan oleh cermin menuju mata. Ini tadi apa Nana? Ya, ini adalah lensa okuler. Lensa okuler itu adalah suatu lensa yang letaknya dekat dengan mata pengamat, berfungsi untuk memperbesar bayangan yang diamati. Bawahnya ini adalah lensa objektif. Lensa objektif letaknya dekat dengan objek, digunakan untuk mengamati, untuk memperbesar bayangan objek. Nah, di antara keduanya ternyata terdapat tabung mikroskop. Ini tabung mikroskop ya. Nah, kalau yang di lensa monokuler itu sangat kelihatan. Ini tabungnya seperti kayak gini. Tabung mikroskop berfungsi untuk menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Kemudian ada bagian yang namanya revolver. Revolver adalah tempat melekatnya lensa objektif. Revolver dapat diputar untuk mengganti perbesaran lensa objektif. Kemudian ini ada penjepit objek. Penjepit objek berfungsi untuk menjepit objek yang akan diamati agar tidak mudah bergeser. Sekarang kita akan membuat preparat. Perlu kalian ketahui bahwa di sini ada preparat ada dua jenis, yaitu preparat awetan adalah preparat yang kita beli di toko, ya misalnya apa? Batang dikotil, kacang tanah, dan lain sebagainya. Jadi kita nanti tinggal meletakkan ini di meja mikroskop. Kemudian yang sering kita lakukan adalah membuat preparat basah. Nah, preparat basah akan kita contohkan hari ini adalah untuk membuat epidermis bawang merah. Kita mau melihat sel-sel epidermis bawang merah ya. Nah, kita kelupas lapisan bawang merah sampai tipis seperti kayak gini. Terus kemudian letakkan di gelas benda. Kemudian kita kasih lugol. Kalau misalnya kita tidak mau melihat organel, kita hanya perlu memberi
air putih. Terus kemudian kita tutup dengan gelas penutup, meletakkannya kurang lebih 45 derajat seperti kayak gini, dan kenakan pada lugol, sebagian lugol ya, dan letakkan hati-hati pelan-pelan, nah supaya tidak terbentuk gelembung udara. Kemudian karena di sebelah-sebelahnya itu masih ada, kita serap dikit lah dengan tisu. Ya. Nah, kemudian kita taruh di meja mikroskop. Kita majukan, mundurkan, dan kita geser ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita mulai cari dengan perbesaran ya 10 kali dulu deh ya, 10 kali dulu. Jangan lupa kita atur posisi ini, yang posisi meja yang sangat dekat dengan lensa objektif. Nah, setelah itu kita baru lihat dengan dua mata supaya bisa melihat dengan fokus. Pertama-tama kita putar dulu pemutar kasar. Pemutar kasar diputar ke atas atau ke bawah. Nah, nanti kalau sudah terlihat tapi kurang fokus, baru kita putar pemutar mikronya. Jika dengan pembesaran yang lemah kita sudah bisa melihat objek yang akan kita amati, maka kita bisa memperjelasnya dengan mengganti lensa objektif itu ke yang lebih besar. Jadi kita putar revolvernya, terus kemudian kalau tidak cukup ya coba diputar dengan pemutar makro dulu mejanya. Nah, nanti kalau sudah seperti ini baru difokuskan dengan pemutar mikro. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, yaitu pengenalan mikroskop dan bagian-bagiannya serta cara membuat preparat basah. Sampai bertemu pada video pembelajaran yang selanjutnya.